dalam rapat presidium. Selain itu, instruksi tetap juga menekankan sebuah prinsip legio yang lain bahwa setiap tugas harus dilakukan dalam semangat kesadaran. Ayo, Bro. Ngambil hukum nih. Tak sudah peseran. Di kosan lah. Ayo kamu. Ayo. Coba lihat Google. Makanya kalau bisa. Ayo. Direkam. Tuh, direkam loh. Rekam. Dimasukin TikTok loh. Pembimbingan itu tuh namanya Stefanus. Lihat Google, coba Google. Google. Biono ya. Waduh. Bordiono. Aku salah. Stefanus. Coba telepon itu Regina Paci, coba telepon. Call friend. Pak Yudi, udah berapa bulan nih Pak Yudi? Pastor Stefanus Budi Sakti. Rob, kalau di absen juga ada, Rob. Kamu nggak pernah nyimak absen ya? Gagal. Ketahuan ini. Pastor ini orangnya lucu. Udah dikira badut kan pastor sama dia. Udah dikira project kan dikira badut lagi. Parah. Dia ada satu yang mengemaskan ya. Itu kan kesan kan. Dia juga kenal tuh. Udah, oke, terima kasih. Terus juga ada nih sempat pulang? Belum, Pak. Pulang. Pak. Jadi salah semua. Mana dia dulu ya? Kamu kan dia kan dong? Iya. Oh. Lupa sehat. Sehat. Ya. Kamu cerita apa? Cerita semua yang kita kerjaan aja sih Bapak. Oh ya? Cerita-cerita. Harus Tono di sini gitu. Oh iya, aku belum ngomong sih. Saya ngomong. Ya, baik. Jadi selamat datang juga Pak Rudi ya. Oh iya, terima kasih. Selamat ulang tahun juga. Tentunya beberapa hari yang lalu sempat ketemu keluarga ya, udah jadi ya. Udah. Semangat Pak Yudi. Ya, Semangat ya. ini saya baru datang nih Pastor. Oh, baru. Capek juga sebelumnya. Sama kayak Ibu Chandra ya, udah datang juga Ibu ya? Dari Salah. kerja. Sok tahu. Semakin bangga gitu ya. Semakin bangga. Saya nggak tahu kalau murid dari Gerson bangga ada dia apa? Saya coba masing-masing bangga terus kenapa alasan? Nah, nanti digilir. Saya bangga jadi. Nggak boleh nyontek tapi ya. Nggak boleh sama. Pengalaman adik kodrati yang saya alami waktu itu tuh saya kayak mendapat sosok seorang wanita yang benar-benar apa ya, terima saya apa adanya dengan segala keterbatasan dan kekurangan saya, terus dia terima saya apa adanya. Dan ketika saya masuk ke dalam Legio Maria itu tuh benar-benar ada kesan sendiri untuk saya yang benar-benar dituntun sama Bunda Maria. Terus saya rasa diterima saja itu, jadi perasaan bangga saya bisa diterima sama sosok Bunda Maria. Menurut orang nggak masuk akal, tapi saya merasa yang mencintai saya apa adanya, yang saya seperti ini, tapi yang sayang saya pada itu cuma itu yang saya bangga. Niko. Kalau saya sih gak masuk akal gitu ya, saya bisa masuk ke Legio juga, gak ngerti saya juga. Karena dari zaman dulu tuh saya diajak sama nenek saya untuk jadi Legio. Ayo ikut Legio, katanya. Nggak mau, saya ngapain Legio, saya kan. Terus ternyata setelah berjumpa dan ikut di Cikanyere lagi tuh ikut acara Legio Maria Regina Pacis di mana di Cikanyere, yang ikut saya Gerson sama si Sam lagi itu
lalu tiba-tiba di sana kok ternyata para legio ini kok beda dari persekutuan doa yang lain. Dia seperti ikatan saudaranya itu sangat erat sekali. Terus akhirnya saya di situ memutuskan untuk jadi legio, dan di situ juga saya sempat menyesal juga kenapa saya nggak dari dulu ya saya ikut legio ini. Dan ternyata jawabannya itu baru terjawab pas kemarin konferensi itu di Bali. Katanya itu kita itu tidak ada terlambat untuk menjadi legio, karena kita ini masing-masing ini punya tugas perutusannya masing-masing. Kita ini dipilih oleh Roh Kudus dan dituntut oleh Roh Kudus katanya. Jadi dan ternyata teman-teman yang kemarin juga yang ada di konferensi kemarin juga ternyata seperti saya juga kisah panggilan untuk menjadi seorang legionernya. Mereka juga awalnya nggak mau, tapi ternyata lama-lama malah ketagihan jadi legio itu. Demikian sih Pastor. Iya. Nes, kenapa pengen masuk legio? Ya, kalau dari saya sih kemanapun perginya, kemanapun langkahnya, kemanapun merantaunya, ujung-ujungnya lagi dicari. Kayak seperti menemukan rumah aja gitu di sini. Apalagi saya merantau gak punya keluarga kayak gitu, nemu legio, menemukan keluarga lagi, dan ngerasa apa ya? Awalnya tugas-tugas lagi itu adalah tugas dapat kunjungan, pelayanan apapun. Tapi lama-lama tugas-tugas itu menjadi sebuah kebiasaan aja sih, kayak panggilan kita untuk melakukan hal-hal kecil dan anak yang besar itu aja sih. Mantap. Gitu. Tin, Dari aku berkaca dari pengalaman nyokap mama yang emang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi dia dengan imannya dia Katolik sendiri dalam keluarganya. Emang cuma tinggal berdua sama nenek aku, dia Muslim, cuma mama di Katolik. Jadi dia emang ikut legio, rajin banget, sering cerita, dan akhirnya bisa sampai saat ini terbentuklah kakakku ya. Menurut itu berhasil sih dari keluarga yang nggak punya apa-apa. Jadi mama legio di mana? di Bandung. Di Bandung. Waktu zaman dulu gitu sih. Jadi kenapa nggak ikut dari jejaknya? Hendra, di Surabaya udah berapa tahun ikut? Ya. Saya lahir. Enggak, 92 ke sini berapa tahun? 29 tahun. 31. Tahu sejak umur apa? Sejak sekolah? Sejak kuliah. Sejak kuliah. Jadi ketika saya dibaptis, kemudian mengikuti berbagai kegiatan yang ada di gereja kami. Dibaptis waktu pas 92. SMA. Kuliah. Ketika kuliah. Oh, kuliah dibaptis. Nah, sebelumnya gereja mana? Sebelumnya enggak. Oh, enggak. Iya. Hmm. Jadi sebenarnya SMA itu mau udah ikut pelajaran tapi enggak diperbolehkan oleh orang tua. Jadi kita kuliah kan udah keluar tuh. Nah, di situ saya baru dibaptis. Nah, ketika setelah dibaptis itu saya mengikuti berbagai kegiatan karena itu juga saya kan ketika kuliah itu saya merantau. Jadi saya merasa saya harus memperkuat iman saya. Jadi saya mengikuti berbagai kegiatan dan saya merasa yang paling pas buat saya itu di legio. Saya nggak tahu kenapa, tapi mungkin itu juga merupakan panggilan. Oke, terima kasih. Santi atau Roro nih? Santi, Pak. Santi. Duren. Saya Bangga nggak? Bangga nggak dari Regio? Oh, bangga sekali. Masa sih? Apalagi tahun ini ya? Apalagi tahun ini? Ya, tahun ini. Ya, sekali. ketemu pastor ya? Ketemu pastor ya? Kalau saya tuh ikut legio tuh dari SMP kelas 3. Widih. Tapi Timur Tenggelam. Terus SMA kelas 3 juga ikut tapi tetap Timur Tenggelam, belum jadi anggota, belum jadi apa. Cuma hanya ikut legio saja. Terus merantau tuh selama 18 tahun. Kemana? Pulang kedua ada Kalimantan, Malaysia, Cirebon, Belai itu. Bukan jadi buron kan? Kemana? Bukan buron kan? Bukan buron. Kalau merantau tuh yang pertama cari itu adalah gereja. Gereja cuma tidak dapat namanya legio, maksudnya tidak ada kenalan, tidak ada teman-teman juga. Terus merantau kemana? Saya terakhir berlabuh di Karawang sini. Jadi Karawang sini masuklah saya di OMK. Setelah OMK tuh ada panggilan tuh untuk masuk legio tuh. Cuman saya nggak tahu tuh waktu tuh kumpulan oma semua. Masa saya sendiri
sendiri yang muda di situ kan, ada omong-omong semua ini kan, pasti kalau dalam kunjungan berdua itu kan pasti cari yang muda ya. Saya masih tetap tidak mau masuk juga. Itu berjalan sampai saya sudah punya anak 4 18 tahun Pak baru. Pas saya baru masuk lagi ke Legio Maria ini. Kalau masuk Legio Maria dan bangga itu karena mempunyai sosok Bunda Maria yang luar biasa. Kalau bagi saya ya, apalagi saya juga mempunyai 4 orang anak. Dari Bunda Maria ini saya belajar dari teladan Bunda Maria itu ketika dia sabar dalam merawat Yesus itu. Saya punya anak 4, merantau sendiri, tidak punya orang tua ada tapi jauh, melahirkan sendiri, semua serba sendiri. Itu belajar dari sosok Bunda Maria itu bagaimana sih. Oh, Bunda Maria sabar banget sih untuk merawat Yesus itu. Saya selalu mengikuti teladan Bunda Maria. Dan itu puji Tuhan saya bisa melewatinya dengan 4 orang anak tanpa ada yang membantu. Jadi masuk Legio Maria ini sebenarnya sulit menjelaskan sebenarnya, tapi Bunda Maria punya cara memanggil saya untuk mengikuti dia. Banyak sekali pengalaman ketika berkunjungan ke orang-orang sakit, berkunjungan ke saudara-saudara yang tidak bisa apa-apa itu sesuatu ternyata Bunda Maria itu dalam zaman dulu tuh mungkin pelayanan dia tuh luar biasa sekali dan ketulusan hatinya dia. Tapi apakah kami di zaman sekarang Legio ini masih mampu dia seperti Bunda Maria? Dan Bunda Maria ini memang dia tuh selalu ada di setiap hembusan nafas kita, saat ketemu kita pun dia selalu ada. Gila. Ini supaya memang nyata dan memang tidak main-main. Dia punya cara memanggil anak-anaknya masuk Legio itu dengan caranya. Dan ketika masuk Legio ini itu pun disaring, masih disaring, tidak asal-asal. Itu sih pengalaman. Ini tahun ini baru dari salon ini. Dulu nggak ada ini. Sekarang baru dirias ya. Iya sama macinium baru cantik lagi. Oke, terima kasih. Pak Yudi. Ya, terima kasih Pastor. Ini sesuatu luar biasa ya. Saya ketika baca WA di grup, entah kenapa rasanya kangen, itu yang saya rasakan pertama itu. Dan langsung saya kontak Pak Rudi waktu itu ya. Terima kasih. Nah, kontak pertama, kontak-kontakan sama Pak Rudi. Itu ya Pastor yang saya rasakan ya. Dan seiring waktu ya justru semakin kesini semakin bahagia, itu yang saya rasakan. Sukacita gitu ya. Dan yang berkesan ya ketika berkunjung dan mendoakan sangat berkesan itu yang saya rasakan. Saya dulu emang sempat Legio waktu kecil, tapi ya dulu mah ikut-ikutan lah, belum ngerti gitu ya pasti waktu masih di kampung. Dan ternyata sekarang terus apa? Mungkin kangen itu tersimpan selama ini. Nah ketika baca, akhirnya saya bisa bertemu lagi gitu. Oke. Rudi, mana? Sini saya. Ya. Ayo. Kenapa pengen datang malam ini? Saya berdoa dulu minta Roh Kudus. Bicara saya. Tadinya saya mau ngomong loh, kayaknya saya paling lama kayak gitu, ternyata banyak Iya. Jadi saya pertama kenal Legio tuh pas sama kayak Bu Chandra pas kuliah. Waktu itu saya kuliah di BINUS. Jadi saya belum tahu tuh Legio Maria itu ada tadinya. Dan kan waktu awal masuk kuliah itu kan ada banyak ekstrakurikuler yang datang kan, penawaran apa misalnya basket lah, terus bahasa Inggris lah gitu kan. Tapi nggak ada yang saya menyentuh gitu kan. Tapi pas begitu ada KMK, keluarga mahasiswa Katolik datang dan ada part Legio Maria itu, terus dijelaskan Legio Maria itu apa, ada rapat mingguan dan pelayanan nyata. Di situ saya langsung kayak wah seru nih gitu kan. Akhirnya hari Minggunya itu kan jadi di kampus itu hari Minggu rapatnya, saya langsung ikut lah gitu dan ya nggak pernah bolong gitu, kurang lebih nggak pernah bolong. Jadi 3 minggu pertama percobaan itu saya langsung menjadi. Dan di sana kan saya 4 tahun kuliah, saya sempat sampai wakil ketua juga, terus lulus kuliah. Nah saya sempat ke luar negeri juga kan, ambil S2 lagi di Sydney, dan saya cari Legio Maria juga gitu. Rasanya kangen aja
aja gitu kan. Dan di sini tuh lebih makmur saya karena Lego ibu-ibu, jadi banyak makanan. Setuju. Di sini juga kan. Jadi kalau mama itu, tiap kali misa itu apa, tiap kali kan rapat di atas gitu ya, lantai 2, terus di basementnya tuh udah tersedia makanan tuh, wah seneng banget gitu. Terus kunjungannya pun ikut mereka, kadang-kadang ikut mereka, kadang-kadang juga berdua gitu kan. Ya terus pas pulang ke Indonesia 2006 itu saya sempat entah kenapa vakum gitu, saya lupa sama Lego Maria gitu, nggak nyari lah gitu kan, sampai akhirnya di 2022 ya kayaknya ya saya dengar lagi Lego Maria di Regina Pacis ya, itu di Oktober saya ingat tuh saya masuk lagi gitu. Saya ada rasa, saya jadi kayak ada baca buku bahwa kita harus nggak boleh menyimpan berkah buat diri sendiri, tapi melayani bersama keluarga seiman, gitulah kira-kira. Itu sih buku Kristen, tapi saya coba aplikasikan lagi. Oh iya ya. Jadi kayak hidup mengereja dan melayani, ya saya ikut Legio lagi gitu. Terus pada akhirnya di Desember ya kita Jackson ya, kita diminta untuk Burut kan punya mimpi untuk mempunyai Legio baru, dan akhirnya puji Tuhan tercapai di Januari ya. Kita rapat pertama di tanggal 12. Terus di situ saya dipercaya sebagai wakil. Nah, di situ saya langsung ya cukup kerja keras untuk mencari member gitu lah. member ya Santi ini. Pokoknya ya banyak lah yang berdatangan gitu kan. Ayo Pak, perkenalkan diri terus. Kasih silok memang. Iya. Singkat kata, papa saya kena demensia, jadi kan saya dari Depok ke Karawang agak sulit ya. Tadinya sempat agak depresi gitu untuk bawa menerima kenyataan itu, jadi terus juga jarak yang jauh, jadi saya pikir saya nggak punya tenaga lah, dan jadi saya udah auxiliar aja lah gitu ya, karena kan di Depok belum ada DG juga kan, kalau ada mungkin saya ikut. Dan akhirnya ya sekarang baru bisa lanjut lagi. Tapi intinya kenapa saya bangga jadi Lego Maria, karena Lego Maria itu salah satu inputnya apa ya, institusi atau apa ya maksudnya satu komunitas gitu ya, yang pelayanan itu nyata gitu loh, keluar gitu, nggak cuma buat di kita aja gitu, tapi kita memberikan, mengorbankan waktu yang kita punya untuk sesama kita, yang mana nggak harus berupa materi kan. Waktu kuliah tuh kayak naik motor sana sini, kita kunjungan ke rumah sakit ke pasien yang berbagai macam suku dan agama gitu. Terus kita ke jembatan-jembatan, kolong-kolong jembatan, ke orang miskin, ke rel kereta. Jadi terus berbicara dengan orang yang tidak kita kenal, kayak misalnya lagi naik taksi kayak lagi naik angkot. Jadi melatih kita tuh untuk bertegur sapa gitu dengan sesama kita yang tidak kita kenal gitu. Pada akhirnya kita lama-lama menyadari bahwa kita ini tidak ada perbedaan sama sekali gitu. Kita hanya berbeda karena satu fisik raga ini, tapi sebenarnya kita ya satu roh yang terpisah-pisah gitu. Intinya kita satu lah gitu. Jadi di situ malah menimbulkan rasa persatuan sih buat saya pribadi ya, dan saya ya akan seumur hidup sih untuk mengabdi kepada Bunda Lego Maria lah gitu kira-kira. Jadi ya semangat terus, dan kita boleh berbangga kalau kita bisa terpilih sebagai Lego Maria, karena itu benar yang kami bilang panggilan. Tidak semua orang bisa merasakan ya kayak itu. Baik, nanti kita siarin ke Metro. Sekarang pastor dong, sekarang giliran pastor dong. Kenapa? Giliran pastor dong. Bertobatlah. Kenapa saya meminta kalian? Ini kan perjalanan waktu minggu terakhir ya. Demikian pun tadi dikatakan apa yang tadi dialami semoga bisa menjadi sesuatu yang adikodrati, di luar nalar, di luar pikiran, atau juga di luar ekspektasi beberapa orang gitu ya. Karena
sana, ngapain sosial, ngapain pelayanan. Demikian pun kalau di sini kan kadang-kadang juga finansial sangat menentukan gitu ya. Nah, tapi saya kembali ke paragraf yang kedua, sebagaimana dikemukakan pada rapat pertama, demikianlah seterusnya sejak itu. Jadi saya membahasakan itu, coba kalimat ini tuh dipakai, ditanam pada diri kamu, sebagaimana dikemukakan pada rapat pertama. Jadi ketika kamu pertama ingin menjadi seorang reguler, demikianlah seterusnya sejak itu. Jadi mohon dikembangkan awal dan akhir, yang seringkali juga timbul tenggelam atau tenggelam timbul. Timbul tenggelam atau tenggelam timbul? Tenggelam. Lalu timbul lagi. Ngasih lagi. Nah, Tidak tenggelam. terus Tambah lagi. nah, Tambah lagi. Kalau saya timbul terus, tidak boleh tenggelam. Rise and shine. makanya jerawatan terus. Makanya kesalah terus. Iya. Ya, jadi kalimat itu yang perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan pada rapat pertama. Jadi ketika kalian datang pertama ingin masuk legio, itu kenapa? Demikianlah seterusnya juga sejak itu. Itu permenungan. Terus diusahakan dengan sebaik-baiknya untuk menyadarkan para legioner. Ya, nah, maka nanti kalau misalkan nanti di share ya. Iya, sir. Semua ini. Karena kalau handphone ini daya muatnya banyak, handphone ini terbatas. Nanti kayak swasta pasti dibilang dulu. Yang hostan pasti mati. Jadi menyadarkan para legioner bahwa motivasi ini harus menjadi dasar pelayanan kalian. Amin. Bahwa kedisiplinan dan keharmonisan dalam legio terutama bertumbuh pada prinsip yang sama. Ya, jadi kenapa kalian semua datang dari berbagai hal yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, maka yang paling lama ya mungkin juga sudah mengikuti sejak dulu sampai sekarang, kerinduan ataupun juga hal yang membuat kami sendiri masih mau datang ke tempat ini, itu yang harus juga ditumbuhkan terus ya. Nah, saya berharap semoga legioner punya prinsip yang sama gitu ya. Jadi adikodrati, kemudian yang kedua, ketika saya mencintai awal, kemudian harus direnungkan sejak saat itu sampai terus, dan itu sebaik-baiknya karena motivasi ini harus menjadi dasar pelayanan. Semoga Tuhan memberkati semua. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Amin. Kami juga akan lakukan senantiasa dibimbing oleh Engkau sehingga mendatangkan berkat khusus kepada kami, dan bagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarkanlah rahmat keselamatan senantiasa menyertai perjalanan kami, dan berilah istirahat kami pada malam hari ini agar besok pagi kami juga boleh menerima hidup yang baru. Maka berkatnya senantiasa menyertai kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pastor. Selamat tahun baru. Sedikit oleh-oleh. Wih. Pantesan saya disuruh datang ke sini. Ada oleh-oleh. Mantap. Ini pasukan berpastor. Cuman di sini aja yang dapat. Kalian hanya lihat saja. Roh, pasturmu tidak egois. Ya ampun. Ayo, Ro. Mainkan, Ro. Bungkus. Ayo, Ro. Bongkar, Ro, bongkar. Ayo kita foto edisi tahun baru. Akhir tahun, akhir tahun. Pak Yudi laporan. Ntar ada yang- Lapor apa nih? Pak Pastor mana laporannya? Ayo. Apa namanya, Pastor? Apa namanya? Kedempling. Kecil, kedempling. Sampah. Mau pengen hadiah aja? Enggak, maksudnya ini juga sama ini, hanya ada di Cibubur di Gemblong ini. Waduh, gemblong. Udah lama tuh gak makan. Kalau si orang Gemblong, Gembul, gembul. Kalau gak tahu Pastor, gak tahu oh gemblong. nggak tahu ya? Gak tahu. Gemblong tuh cantik, Roh. Ro. Foto dulu, foto.
Aduh. Yo, tanya Pak Yudi itu gemblung tuh apa? Ini makan ayo, udah dibuka tuh. Gemblung cantik. Aku percaya. Cantik. Apa Pak? Pastor Gerson juga percaya gemblung cantik. Nggak baik itu gemblung. Nggak baik itu diomong. Wah, bawa apa itu Bu Chandra? Wah, wangi. Wangi enak ya. Wangi bener. Ini Orion ya? Orion bukan? Mirip kayak Orion yang di Solo itu. Bu Chandra, ngapain ini? Mau. Ini khasnya daerahnya Pak Yudi. Coba Pastor, kita nyobain. Maaf tangan kiri. Namanya kedempring. Enak. Ada di sana itu. Simpring. Timpring Pak. Pastor, kita foto dulu yuk. Foto akhir tahun. Beda. Mau foto? Iya. Ini. Pada nih. Target saya juga yang bikin. Coba dari kita nih foto ya. Ayo. Ya, sama-sama. Enak lagi ya. Ayo. Ayo siap. Yo. Sana tuh. Nanti gantian ya. Ada oma-oma. Oma nanti ngomongnya begini ya. Ini masih ngomongin gemblung. Yang ada Tono. Digambar kalau oma. Apa arti gemblung? Bodoh, itu bahasa Jawa atau bahasa apa? Itu mah bukan arti itu. Salah dia salah ambil referensi salah. Google-nya salah, Google. Gak bener ya. Ya. Mungkin maksudnya gembul kali, gembul. Kamu gembul nggak? Dibilang gembul. Ini baru gembul, Pak. Kalau di istilah Karawang beda lagi. Mau ininya. Oh kalau Orion kan tiga warna ya. Kalau ini 2 warna ya. Enak. Tanpa kismis. Enak. Namanya siapa? Kue tar. Kue apa? Sebutnya lapis Surabaya. Enak. Si Roro nanti bikin. Nah ini Roro udah mulai gembul. Nanti Roro bikin lapis timur ya Roro ya. Lapis timur. Ini kan lapis Surabaya. Ntar kamu bikin lapis timur. Pakai apa? Sai ya? Kemarin siap. Enak. Tuh Bu Chandra malah demennya yang makanan Jawa Barat. Kan ini gantian. Balter. Tadi saya mau bawa serabi dengklok. Waduh. Cuman kesorean tutup. Nanti ya kalau udah pacaran lagi. Ibu sampai tanggal berapa?